Selamat pagi teman-teman, yang saya hormati Dr. Dia Diati selaku dosen pengampu budaya organisasi. Perkenalkan, nama saya Firton Sinaga dengan NIM 1112222187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, kelompok 1, dengan judul negosiasi antar budaya. Pengertian dan konsep dasar negosiasi, proses komunikasi dan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak maupun lebih antar budaya, melibatkan pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda, nilai, norma, bahasa, dan gaya komunikasi. Konteks organisasi melibatkan bisnis, multinasional, kerjasama internasional, dan interaksi lintas negara. Pentingnya negosiasi antar budaya. Yang pertama itu globalisasi, dunia bisnis makin terhubung dengan lintas negara maupun budaya. Yang kedua, kolaborasi multinasional, perusahaan bekerja sama dengan mitra dan berbagai negara. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik, pemahaman budaya mengurangi risiko kesalahpahaman. Yang keempat, keunggulan kompetitif, kemampuan negosiasi lintas budaya menjadi nilai tambah, sehingga dengan terjalin hubungan komunikasi dengan baik, perusahaan dapat mencegah terjadinya konflik individu di dalam sebuah organisasi. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan 6 dimensi budaya Austin. Yang pertama itu power distance. Itu mengukur sejauh mana anggota masyarakat yang kurang berkuasa menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan tidak merata. Yang kedua itu individualisme, yaitu mengukur sejauh mana orang lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok. Yang ketiga itu maskulin versus feminin. Maskulin itu lebih dominan ke kompetisi, prestasi, kesuksesan, materi, dan tegas. Yang feminin itu lebih dominan ke peduli sesama, kualitas hidup, kerjasama, dan konsensus. Yang keempat itu uncertainty avoidance atau pengindaran ketidakpastian, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat merasa terancam oleh situasi ambigu dan menciptakan aturan untuk menghindarinya. Yang kelima itu long term orientation atau orientasi jangka panjang, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat fokus pada masa depan atau tradisi masa lalu. Yang keenam itu indulgence versus restraint, yaitu mengukur suatu kebebasan atau keinginan dasar manusia. Teori Edward T. Hall, yaitu komunikasi bersifat implisit, bergantung pada konteks, hubungan, dan syarat non-verbal. Makna tidak selalu diucapkan secara langsung. Contohnya Jepang, Cina, Arab, dan Indonesia. Komunikasi bersifat eksplisit dan langsung bergantung pada kata-kata yang diucapkan atau ditulis secara jelas. Contoh Amerika Serikat, Jerman, dan Skandinavia. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hambatan dan tantangan negosiasi lintas budaya. Berbagai hambatan dapat muncul dalam proses negosiasi antar budaya yang menghambat tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang pertama itu adanya perbedaan bahasa. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Yang ketiga itu perbedaan nilai dan norma. Yang keempat, etnosentrisme. Yang kelima, komunikasi nonverbal. Yang keenam, orientasi waktu. Dampak kegagalan negosiasi. Yang pertama itu menyebabkan kerugian finansial. Kegagalan negosiasi antar budaya dapat menyebabkan hilangnya peluang investasi yang berharga, kontrak yang batal, serta penurunan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan. Yang kedua itu reputasi buruk. Kegagalan dalam negosiasi lintas budaya dapat mencoreng citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional, mengurangi daya saing dan kepercayaan mitra global terhadap organisasi. Yang ketiga, rusaknya hubungan. Kesalahpahaman budaya yang tidak tertangani dapat merusak kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara
mitra bisnis internasional sehingga sulit untuk membangun kerjasama di masa depan. Yang ketiga itu konflik internal. Yang keempat, konflik internal. Perbedaan budaya yang tidak berkelola dengan baik menimbulkan ketegangan dan konflik tim multinasional, menurunkan produktivitas, semangat kerja, dan korelasi organisasi keseluruhan. Studi kasus antar lintas budaya. Yang itu McDonald di India awalnya gagal karena menu daging sapi menyinggung nilai budaya atau keagamaan di India. Solusi meluncurkan McAlo atau menu vegetarian, pertumbuhan pasar yang signifikan, pelajaran adaptasi budaya adalah kunci ekspansi global. Sony dan Ericsson Merger berhasil melalui pelatihan kesadaran budaya intensif. Faktor sukses saling menghormati, komunikasi terbuka, dan komitmen bersama. Pelajarannya itu yaitu pelatihan lintas budaya memfasilitasi integrasi yang harmonis. Kesimpulan, negosiasi antar budaya bukan sekedar tawar-menawar biasa. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya lawan bicara, kemampuan beradaptasi, dan sikap saling menghormati agar kesepakatan yang dicapai benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Pahami budaya mitra negosiasi. Setiap budaya punya cara pandang yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda. Memahami hal ini sejak awal adalah kunci agar komunikasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.